Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Elna Nelly serta teman-teman yang saya banggakan. Siap nama Nada Yova Primawita dengan NIM 231270067 dari kelas BKPI 1B. Halo semuanya, apa kabar? Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Sebelum saya jelaskan tentang materi ini, ada 7 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama, pendirian dinasti Bani Umayyah. Yang kedua, pola pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Yang ketiga, ekspansi wilayah dinasti Bani Umayyah. Yang keempat, kemajuan dalam ilmu pengetahuan Bani Umayyah. Yang kelima, masa kejayaan Bani Umayyah. Yang keenam, jejak masa kejayaan Bani Umayyah. Dan yang terakhir, keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Baik, mari kita dengarkan dan simak materi ini dengan saksama. Yang pertama, pendirian dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai tahun 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya. Pendirian Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harth bin Abd Manaf yang juga menjadi khalifah pertama Bani Umayyah. Yang kedua, pola pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah merupakan penguasa Islam yang telah merubah sistem pemerintahan yang demokratis menjadi monarki atau bisa disebut sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Yang ketiga, ekspansi wilayah dinasti Bani Umayyah. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik wilayah timur atau barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah sangat luas, meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, dan Jazirah Arab. Yang keempat, kemajuan dalam ilmu pengetahuan Bani Umayyah. Ilmu yang berkembang di zaman Bani Umayyah adalah ilmu syariah, ilmu lisaniyah, dan ilmu tarikh. Selain itu, berkembang pula ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu bumi, dan ilmu-ilmu yang disalin dari bahasa asing. Kota yang menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan ini antara lain Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova, Granada, dan lain-lain dengan masjid sebagai pusat pengajarnya. Yang kelima, masa kejayaan Bani Umayyah. Masa kejayaan Bani Umayyah terwujud ketika dipimpin oleh Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I. Walid bin Abdul Malik adalah khalifah ke-6 Daulah Umayyah yang berkuasa antara tahun 705 sampai 715 Masehi. Yang keenam, jejak masa kejayaan Bani Umayyah. Yang pertama, pembangunan jalan raya. Perbaikan dan pembangunan jalan raya terjadi di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Yang kedua, pembangunan rumah sakit. Dikutip dari situs RS Al-Irsyad Surabaya yang mengambil dari artikel berjudul Islamic Medicine History and Current Practice, rumah sakit pertama dikenal sebagai Bimaristan atau Maristan. Fasilitas ini dibangun di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Yang ketiga, tidak ada pemungutan upeti kebijakan. Dihilangkannya pemungutan upeti atau jizyah diterapkan di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Yang keempat, kebijakan penaklukan negara lain. Kebijakan diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di tiap daerah. Yang ketujuh, keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus runtuh pada Januari 750 Masehi. Ketika Khalifah Marwan II dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah dalam pertempuran Zab, setelah kalah Marwan II melarikan diri ke Mesir dan akhirnya terbunuh pada bulan Agustus di tahun yang sama. Oke teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kemunduran Bani Umayyah adalah 1.
Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah merupakan sesuatu yang baru bagi tradisi bangsa Arab, yang lebih menekan aspek senioritas. Pengaturnya tidak jelas dan menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat di kalangan istana. 2. Latar belakang terbentuknya Bani Umayyah tidak bisa dari konflik-konflik politik yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Ali. Sisa-sisa pengikut Ali Syiah dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti pada masa awal maupun secara tersembunyi, seperti pada masa pertengahan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah. 3. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama Irak dan wilayah timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan sesuatu inferioritas ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. 4. Lemahnya pemerintahan Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan Umayyah istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. 5. Penyebab langsung jatuhnya Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori Abu Abbas As-Saffah. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. 6. Terjadinya persaingan kekuasaan di dalam anggota keluarga Bani Umayyah. 7. Tidak ada pemimpin politik dan militer yang handal yang mampu mengendalikan kekuasaan dan menjaga keutuhan negara. 8. Serangan pasukan Abu Musim al-Khurasani dan pasukan Abdul Abbas ke pusat-pusat pemerintahan dan menghancurkannya. Baik teman-teman, kesimpulannya secara umum, dinasti Umayyah berhasil melahirkan peradaban Islam yang luar biasa. Era dinasti Umayyah ini menjadi catatan sejarah Islam yang berhasil membuktikan kepada dunia bahwa kerajaan Islam mampu berdiri tegak dan bersaing dengan dua kerajaan besar non-Muslim, yaitu Persia dan Bizantium. Secara moralitas politik dan moralitas keagamaan, dinasti Umayyah ini mengalami kebobrokan moral, kecuali Umar ibn Abdul Aziz. Tidak satupun dari khalifah-khalifah dinasti Umayyah ini yang mencontoh moralitas politik Rasulullah SAW kelak kebobrokannya. Terima kasih semuanya. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan atau saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.